Nama saya Dr. Tektona ya. Tiap hari bertugas di Puskesmas Purwosari sebagai pemegang pengobatan umum ya untuk ya pelayanan pasien setiap harinya di Puskesmas Purwosari ya. Setiap hari saya bertugas di Puskesmas Purwosari, sering ketemu sama adik-adikku semuanya yang dari SMA 2 kalau berobat ya. Biasanya berobatnya itu waktu hari Sabtu. Karena pas dino prai kalian ya. Tadi sudah kita simak dari Bu Dini, sangat menarik ya. Saya pun sangat tertarik materinya ya, bukan sama Bu Dininya ya Bu ya, malah bahaya Bu ya. Sebenarnya materi yang diberikan oleh Bu Dini itu berlaku untuk kita semua, nggak cuma adik-adikku yang masa sekolah ini, juga untuk kita semua yang sudah menjadi orang-orang tua. Bukan, kita masih dewasa, jangan orang tua. Ya, nah, walaupun rambut sudah berubah warna putih, ini karena semiran ya, bukan karena sudah usia uzur gitu, enggak, ini semiran. Ya, enggak rodo raisin Pak. Ya. Yuk kita mulai langsung saja. Tadi Bu Dini sudah ngendikan ya, kita itu harus sehat, ora sehat awake tok, tapi juga harus sehat apa tadi? Fisikisnya ya. Nah, ditanyain sehat semua, insya Allah yang bisa hadir di sini fisiknya sehat, tapi mbuh pikirannya nerawang kemana-mana, mikir utang, mikir pacar, mikir pelajaran, mikir guru-guru yang horor kata Bu Dini tadi ya. Nek guru horor itu malah kita ingat terus-menerus ya, sampai kapanpun. Saya sekarang pun umur 30 ya di nomke lah ya, masih ingat guru saya yang horor. Nek guru yang biasa-biasa malah sudah lupa Bu ya. Nek sing horor-horor kayak gitu, guru matematika, fisika, apalagi fisika SMA itu, saya fisika itu belas orang ngerti apa-apa. Tapi dulu Eptanas, kalau Eptanas itu malah sing menilai kelulusan itu SMA sekolahnya sendiri, itu alhamdulillah ya lulus ya. Walaupun saat lulus pun seperti Bu Dini ngendikan tadi, saya belum tahu mau jadi apa. Ya, dulu keterima di IPB jurusan kehutanan juga saya ambil, sampai sekolah saya itu di blacklist 2 tahun, tidak bisa ada dulu PMDK Bu Dini ya. Terus akhirnya saya ngambil jurusan kedokteran, malah keterima. Jadi dokter pun ya elok-elok bawang. Pertama kali Bu Dini itu 4 semester baru tahu aku itu mau jadi apa, itu baru ada tujuan ke arah sana. Saya pun jadi dokter sampai lulus koas pun ya bingung, ki aku harus kerja apa ya Allah. Karena memang background genetiknya itu tidak ada yang dokter Bu Dini ya. Tapi setelah berlanjutnya waktu ya kepaksa, mungkin ya pertama ini kudu dipeksa. Kowe nek ora kerja kok anak bojomu nek kowe nikah kawin rabi sing mbok kowe ngopeni anake wong arep mbok kei maem apa. Ya wis melu kerja kayak gitu. Pertama ya belum ada greget gitu Bu Dini. Nah, tapi dengan berlangsungnya waktu, aku kudu bekerja ya, kudu menjadi orang yang mapan mandiri karena aku itu punya tujuan hidup ya. Seperti mbaknya tadi yang di depan, Mbak Clarista, 7 tahun lagi mau punya daycare ya. Roadmap-nya kan harus ditentukan mulai sekarang. Jenengan itu mau SMA apa ilmunya yang dipetik, setelah SMA mau melanjutkan kemana, mau buka usahanya di mana, jalannya kemana, kan sudah jenengan tentukan mulai sekarang gitu ya. Nah, itu pun harus kita siapkan step by step ya. Jadi wong kudu sabar untuk menggapai kesuksesan seperti Bu Dini tadi ngendikan ya. Wong nek ra sabar ya aja grusa, nek grusa-grusu belum tentu hasilnya sesuai yang kita inginkan. Kesabaran insya Allah membuahkan hasil. Nikmati masa-masa muda kalian, tapi dengan hal-hal yang positif ya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Itu yang kan jenengan masa-masa yang akan jenengan kenang selamanya ya. Cepet itu masa-masa SMP, SMA itu cepet. Moro-moro lagi mlebu SMA, moro-moro sudah kelas 2. Besok tahun depan wis sibuk mau ujian. Habis mau
ujian kelulusan jenengan bingung, jangan sampai bingung ya, mau kuliah kemana, jurusannya harus ditentukan mulai sekarang, atau mau kerja, membuka wirausaha sendiri, ataupun mau nikah. Tapi saran saya jangan nikah dulu, karena masa depan jenengan itu masih panjang ya. Ojo kebelet nikah ya. Nikah itu ora gelem, angger gelem ngono tok ya enggak ya. Sing cowok-cowok kudu ngopeni anake wong. Ora mek gelem tok kabeh ya gelem nikah, Mas. Tapi bar kuwi setelah pernikahan kok anak bojomu nek duwe anak arep mbok kei maem apa harus jenengan pikirkan. Melu mertua sedina rong dina jadi diopeni, bar kuwi nek melu mertua selawase ya jenengan kon metu omah. Ya, nggih mboten? Ya, kayak gitu ya. Kembali ke laptop ya. Nah, tadi ini sudah Bu Dini tadi sudah ya. Menurut WHO kesehatan adalah kondisi sehat fisik, mental, sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Lanjut Kak. Sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, psikis maupun sosial, bukan hanya terbebas dari penyakit maupun kecacatan. Remaja lah, remaja tadi Bu Dini sudah ngatikan jenengan itu masa-masa transisi, masa-masa nggak jelas. Orang anak-anak, ya sebenarnya umurnya di bawah 18 itu masih anak-anak, tapi sudah menjelang usia-usia dewasa ya. Itu masa-masa transisi, masih masa-masa kebimbangan. Jenengan itu bimbang, jalan hidupnya mau kemana, tujuan hidupnya mau kemana, pegangan hidupnya juga apa ya. Jangan sampai yang kita harapkan di sini, jangan sampai jenengan salah melangkah ya. Jangan sampai salah melangkah ya. Remaja adalah individu yang berada pada masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa ya. Peralihan ini disebut masa pubertas yang ditandai dengan perubahan fisik, psikis dan pematangan secara seksual. Mesti sudah ada ya di pelajaran biologi, adik-adikku semuanya sudah tahu kan perubahan apa yang kalian alami dalam masa-masa pubertas. Nggih? Sudah tahu kan? Nah, ada yang cowok itu gimana, yang cewek gimana ya. Suaranya tambah berat, ada pemasangan organ genital, ya, ada yang mimpi basah, sudah sering lah mimpi basah kalian itu diguyur sama ibu era tangi-tangi kan, diguyur air. Gitu ya Mas ya. Untuk yang mas-mas yang disiplin tadi, insya Allah nggak diguyur, tapi yang bangun jam setengah 7, jam 7 mau berangkat sekolah, ratus-ratus ya, itulah kelemahan jenengan, sering telat. Tadi saya sebenarnya merasa tersindir sama Bu Dini ya. Kelemahan saya memang telat Bu. Saya sadar ya, karena tadi mungkin pelayanan dulu Bu Dini. Salah satu kelemahan saya sadar, nggak usah dilihat orang lain, mungkin saya sering telat. Nah, keunggulan berat badan mungkin ya Bu Dini saya ya. Gitu. Lanjut Kak. Nah, menurut WHO seseorang dikatakan remaja ketika berumur 13 sampai 18 tahun, tandai dengan perubahan-perubahan yang fisik baik psikis maupun fisik. Lanjut. Apa saja ciri-ciri remaja? Bukan jenengan Pak nggih, jenengan sudah bukan remaja. Saya juga bukan. Pertumbuhan. Lah, ini sudah tahu lah jenengan di buku biologi sudah tahu, di pelajaran SMA sudah ada nih. Perubahan yang bisa diukur, dilihat maupun diraba. Ora dilihat, diraba dan diterawang. Jenengan mas-mas ora usah dilihat nerawang koncone, dilarang ya. Biasanya menyangkut fisik, bentuk dan ukuran. Ora sama dakne jenengan punya jenengan karo koncomu. Bentuknya yang ngono-ngono tok, Mas, ya. Nah, ini yang untuk fisik ya. Misalnya pertumbuhan tinggi badan, mulai tumbuh kumis. Nah, sebutkan yang lainnya nggak usah disebutkan ya. Sudah paham. Ada yang punya kumis? Nggak ada. Cewek pun juga ada kumisnya kadang ya. Siapa? Iis Dahlia ya. Lucinta Luna ora kumis Mas, brengos ya. Jenengan mesti pecinta Lucinta Luna ya. Aku dikai Lucinta Luna pun moh ya. Nah, ini ada yang mengalami menstruasi, mengalami mimpi basah, tumbuhnya rambut-rambut halus di bagian tertentu, tumbuhnya jakun. Ada beberapa teman kalian konsultasi ke puskesmas sampai sekarang belum menstruasi. Itu ada ya, nggak apa-apa. Nanti konsultasinya sama Pak Dokter maupun Bu Dokter juga bisa.
Saya malu konsultasi tentang haid dan lain-lain untuk wanita, nanti biasanya tak arahkan ke Bu Dokter. Jangan khawatir, kalau jenengan konsultasi ke Puskesmas Purwosari, insya Allah terjamin. Di ruangan khusus ya, ditutup, ruangan gelap, nggak ada lampu ya. Tumbuhnya rambut-rambut balus di bagian-bagian tertentu, di ketiak, di sekitar kelamin juga tumbuh ya. Tumbuhnya jakun ya, mungkin ada yang cewek tumbuh jakunnya di sini. Nah, ya siapa tahu untuk kalau ada jakun di cewek, mungkin nggak usah pakai jilbab. Ya, berarti jangan makhluk jadi-jadian nanti ya. Payudara mulai tumbuh, pinggul mulai membesar, terjadinya perubahan suara. Kadang naik pinggul mulai membesar itu nggak cuma pada cewek, pada emak-emak yang naik motor pun juga kayak gitu. Ya, nggak pakai helm, sen kiwom belok kanan, pinggulnya gede ya, moro-moro belok, sen ngiwo belok kanan ya. Itu kadang-kadang banyak yang kayak gitu ya, pinggulnya membesar. Biasanya karena apa? Dietnya nggak terkontrol. Lanjut Kak. Perkembangan. Nah, perkembangan itu seperti dijelaskan Pak Budini tadi, ada perubahan fisik dan mental, bersifat perasaan, minat, perhatian, termasuk perkembangan nilai-nilai ya. Mungkin sekarang kalau sudah ada masuk masa remaja, pubertas, itu mulai suka sama lawan jenis. Jangan sampai suka sama sejenis. Ada. Ini saya ngomong beneran ya. Di Kudus penderita HIV/AIDS di salah satu puskesmas di Kudus kebanyakan LSL. Laki-laki suka laki-laki. Loh, benar ini ya. Kemarin saya habis pertemuan dokter pemegang HIV/AIDS di Kudus di restoran Alumsari, ada datanya memang kayak gitu ya. Kebanyakan penderitanya yang cowok itu kebanyakan LSL, laki-laki suka laki-laki ya. Bentar Kak, balik Kak. Nah, misalnya perhatian terhadap lawan jenis, rasa benci, cinta, cemburu ya. Nggak usah cemburu, wong itu bukan hak jenengan. Wong belum jadian apa-apa sudah cemburu ya. Lah kowe iki hakmu apa kok ngelarang-larang aku? Buka puasa bersama dilarang loh. Ya rene hak aku kan kancamu, ngapain ngelarang-larang? Ada yang kayak gitu temennya? Uangnya teko? Banyak. Lah. Ojo kegeeran ya. Temanmu cewek itu balesin WA jenengan karena kasihan. Timbang ra dibalesin ya. Baru dibalesin sekali dua kali kayak oh iki mesti suka aku ya gitu, enggak ya. Itu cuma kasihan, kepedean ya. Nanti mungkin yang kalau jenengan yang punya rasa kegeeran itu mungkin perlu konsultasi sama Bu Dini ya. Bisa melayani konsultasi Bu. Nah, itu namanya ada penyakit Pak. Ada penyakitnya. Lah, Bu, terangkan sekalian nggak apa-apa Bu. Saya tuh juga kok heran, Bu Dini buat tambah lagi sejam lagi lah sampai jam 12 gitu loh. Terus saya nyimak terus dari tadi loh Bu. Pegang HP cuma sesekali saya itu. Tagline-nya kan kukira suka ternyata aku sakit jiwa gitu. Oh ya, kukira suka ternyata kamu sakit jiwa ya. Karena sakit jiwa itu nggak harus yang ngamuk-ngamuk gitu ya Bu Dini ya. Penyakit jiwa sekarang meningkat pesat di Kudus karena kebanyakan seperti Bu Dini tadi waham kecemasan. Cemas orang itu cewek, cemas jomblo terus. Cemas orang iso ngerjakne tugas sekolah, cemas orang lulus, cemas orang entuk gawean, cemas kabeh to jenengan itu? Banyak cemasnya? Iya kan? Cemas orang iso nraktir, cemas orang iso ditraktir kayak gitu ya. Cemas Indonesia kalah mainnya ya. Ya mudah-mudahan nanti malam menang ya. Tapi jenengan besok sekolah, ora usah nobar bengi-bengi ya. Los piye? Pak minta libur Pak besok katanya Pak. Jangan ya. Karena pendidikan itu suatu keistimewaan. Jangan disia-siakan kata Bu Dini itu. Enggak semua orang bisa mengenyam pendidikan seperti adik-adikku semua yang ada di sini di SMA 2 ya. Manfaatkan sebaik-baiknya. Kudu yang sabar wong SMA tinggal berapa tahun lagi jenengan itu 1,5 tahun lagi lah sekitar gitu ya. Habis kui bingung harus menentukan apa jenengan ya. Nah, makanya tentukan mulai sekarang langkah berikutnya ya. Nggak usah terlalu cemas. Nanti saya rujuk ke Bu Dini, jangan terlalu cemas ya. Lanjut Kak.
perubahan yang tampak pada masa remaja. Nah, fisik, sosial, psikologis ya. Nah, perkembangan sosial ya, ini yang bisa mengarah ke jalan yang positif maupun jalan yang ke negatif. Biasanya yang sangat berpengaruh itu keadaan lingkungan, teman-temannya ya. Masuk SMA wongnya api alim, ketemu sopo? Ketemu teman yang nggak bagus, teman yang suka menghasut, yang menghasut ke arah kebaikan, kon belajar kayak gitu ya. Bagus, nggak apa-apa. Siapa yang nyebut tadi namanya? Abi ya, Mas Abi. Mas Abi suka menghasut ya. Ayo neng omahku yuk, merokok bareng-bareng yuk. Nah, ada yang kayak gitu. Pertama mesti dari hal-hal yang sepele ya. Lingkungan mesti mempengaruhi dari hal-hal yang sepele. Dari pertama ya merokok. Neng kini nggak nih merokok toh? Mbok ning jopo ya. Loh, wong saya itu Pak dokter, saya itu ikut-ikutan merokok karena lihat Pak gurunya di luar juga merokok loh. Terus aku kan kondo piye ya? Ojo lihat Pak guru ini, lihat dokter ya. Ya, pertama ada hasutan dari teman-teman. Ada yang menghasut ke arah kebaikan, bagus, nggak apa-apa. Ada yang menghasut ke arah keburukan ya. Pertama diajari ngerokok, lama-kelamaan nyimeng. Tahu nyimeng? Ya, ada yang pernah? Ya, wes. Sing ngerti jenenge aku mek Abi tok ya Abi terus lah ya. Semoga pahalanya Abi bertambah terus ya. Amin ya. Ada terbentuknya pengelompokan sosial, ngegeng dan lain-lain ya. Ada geng motor kan iki? Enggak ada insya Allah ya. Geng tawuran? Saya yakin saya itu tetangga jenengan, orang nek tawuran ning SMA loro ya. Nek tawuran ning SMA loro ora usah tak jahit ning puskesmas. Tak jarke kon jahit dhewe ya Bu Guru ya. Heeh. Ora usah mbok gowo nek sing tawur-tawuran ora usah mbok ning puskesmas, Mbak. Males jahite aku ya. Heeh. Jarke sik rong dino ngono baru tak jahit ya. Jangan sampai ada yang tawuran di sekitar SMA 2. Di tempat lain juga jangan ya. Sekitar SMA 2 nggak ada, tapi tempat lain malah tawuran jangan ya. Tawuran itu jenengan sing nyesel ke belakang ya. Seperti Bu Dini tadi ngendikan, Bu Dini menyesali saat-saat SMA itu loh ya. Mungkin Bu Dini punya masa lalu kelam dulu di SMA, sekarang baru menyesal karena tahu itu tidak bagus untuk dilakukan. Kayak gitu ya. Jangan sampai gede ini jenengan nyesel ya. Apalagi sekarang perkembangan teknologi ini cepat. Bapak kepala sekolah tadi ngendikan 4-5 kali jenengan itu lebih pintar daripada saya tentang menggunakan HP gadget itu, mungkin lebih pintar ya kan. Sekarang apa yang bisa dibatasi dari HP? Nggak ada yang bisa dibatasi. Saya mengontrol nggak ada yang bisa ya. Nah, mungkin jenengan yang ngomong download film, download foto gitu kan. Fotonya Pak Dokter mau download ora apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Kayak udah tikus nih kamar mandi, Mas. Nah, kayak gitu ya. Tapi nek waktu ke sekolah takut dirazia sama Bu Guru, Pak Guru dihapusi kabeh. Yo bisa kayak gitu ya. Bukan ngajari jelek, tapi itu memang teknologi itu jenengan lebih menguasai. Karena kenapa? Walaupun jenengan nggak secara khusus untuk teknologi, tapi jenengan mesti diajari teman-temannya ya. Tapi untuk teknologi juga ada manfaat positifnya. Jenengan bisa les, ya. Ada ruang guru, les yang gratis, ada nyari-nyari jawaban soal-soal ujian juga ada banyak, ya. Kadang di foto pun keluar jawabannya, ya enggak? Nah, saya itu ada tahu aplikasinya itu, di foto tok matematika metu jawaban. Lagi mikirnya piye niki. Jadi ada Bu itu aplikasinya. Nah, itu yang kata Bu Dini tadi, tidak ada tantangan terlalu mudah. Makanya jangan nyari tantangan yang lain. Nyolong helm. Ya, ojo nyolong helm, nek iso itu nyolong atine wong wedok, ya. Nah, makanya saya usul Bapak Ibu guru yang di SMA 2 kalau ngasih soal ujian jangan terlalu mudah.
nyari soal ujian yang jelimet Bu, gak enak jawabannya gitu. Sampai gurunya aja bingung lah, kasih ujian yang kayak gitu. Biar murid itu tertantang. Jangan seperti Bu Dini tadi, soalnya 2 tambah 3. Saya juga mikir pun jawabannya 5, kok salah aku. Karena udah curiga. Aku harus ngomong kenceng banget Pak Mal tadi. Harus nomor siji kenceng banget, bukannya salah. Isin aku malahan. Tak tunggu, bukannya jawabannya ya itu. Nah, jadi itulah. Kadang dikasih soal yang mudah, dikira nggak ada tantangan. Dikasih soal yang susah, ibu guru itu ngerjain, wong ini aja belum pernah jenengan ajar kayak soal kayak gini, kayak gitu ya. Makanya dikasih soal yang agak susah itu biar kalian belajar. Jenengan waktu di SMA ini memang masanya untuk belajar. Ya, nanti kalau sudah lulus SMA, perguruan tinggi, di dunia kerja, belajarnya soal kehidupan itu lebih rumit. Nggih, masih untung jenengan belajarnya masih soal-soal siji tambah siji, loro tambah loro kayak gitu. Soal-soal yang masih ada jawabannya. Kadang di soal kehidupan susah jawabannya. Ngoten nggih Pak nggih? Iya. Kayak gitu ya. Makanya nikmatin masa-masa SMA jenengan sebaik-baiknya. Timba ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari, oh ngerti ya aku biyen SMA kayak gini ya. Nah aku kayak gini nanti mesti aku iso dadi kayak ngene. Ya. Mas-mas iki yo masa depan jenengan itu masih panjang, adik-adikku juga masih, mbak-mbak juga masih panjang. Semuanya yang di sini mesti hadir ingin belajar karena pertama pengen membagikan kedua orang tua. Nggih mboten, walaupun neng omah tadi seperti ngendikane Bu Dini sering dimarahi, nggak pernah dipuji ya. Dilolok nih sama orang tua, tapi sebenarnya bapak sama ibu sayang sama jenengan. Gitu mboten? Pengen bapak ibu yang bahagia mboten? Ya. Maaf nun sewu, ada yang sudah nggak punya bapak atau nggak punya ibu di sini? Mas sinten? Nama ini jenengan sinten? Nama. Ngelek ya, ngelek. Aku dulu Mas. Mas? Raihan, Mas Raihan, nggak punya nggak punya bapak apa ibu? Waktu bapak nggak ada, nuwun sewu jenengan usia berapa? Baru aja. Jenengan merasa sedih banget nggak? Malah ketawa. Jangan sampai malah ketawa, yes, saya dapat motornya bapak Pak, nah, gitu ya. Warisan bapak akeh, ya. Maaf, semuanya yang ada di sini kalau nggak ada bapak sama ibu mesti sangat bersedih, merasa kehilangan pegangan hidup. Yang biasa ngomel-ngomelin bendino wes ora enek, sing biasa ngeterke ke sekolah sudah nggak ada, yang biasa dampingi waktu belajar juga nggak ada. Ya, makanya mumpung bapak sama ibu masih ada, niatkan tujuan hidup jenengan untuk membagikan kedua orang tua. Ya, pengen melihat bapak ibu nanti waktu wisuda hadir dampingin jenengan semua. Nggih mboten? Mesti bapak ibu berbes milih. Walah nduk mbiyen kae sing cilik tak gendong, tak dusi, tak cawi, saiki wis gede, wis lulus. Bentar lagi mudah-mudahan dapat kerjaan, terus nikah, papa mama gendong putumu, anakmu kayak gitu. Nggih mboten cepet tuh masa-masa SMA. Sekarang anak saya itu kemarin baru lahir, sekarang sudah mau kelas 3 SMP. Cepet banget. Ya. Padahal waktu bayi ya sering dibentak ora turu papa mamae nganti kesel kayak gitu ya. SD ya gawe nek papa mamae gawe terus ya. Pak, muridnya panjenengan Pak niku Pak. Ngongkon dokternya gawe terus. Gawe terus Mas. Tapi wis kesel. Ya, kayak gitu ya. Jadikan itu harus ada, jenengan harus punya motivasi yang positif. Ya, punya motivasi, tujuan hidup, punya peta, gapai cita-cita hidup kalian semua. Gitu ya Mas? Ye? Lanjut Kak.
perkembangan psikologis ya, mulai meninggalkan masa kecil yang tenang remaja itu menuju masa dewasa yang penuh persoalan. Jenengan baru kelas loro persoalanmu akeh ya. Persoalannya apa jenengan? Matematika sebedino itu ya, matematika, fisika, kimia, biologi, IPA ini. Yang IPA ya, IPS ada geografi apalagi itu ya. Belajar untuk membuat keputusan sendiri dan sering bertentangan dengan orang tua. Jadi orang-orang yang pemberontak, kata Bu Dini tadi ya, pemberontak. Bu, aku pengennya iki loh, outfitku kok ibu kok bilangnya iki sing apik ya, mesti sering bertentangan pendapat sama orang tua ya. Tapi aja bertentangan pendapat sama bu guru loh ya, nilaimu dikurangi nanti mesti ya. Biasanya gampang tersinggung dan sulit dimengerti. Mulai ada privasi dan menjalin hubungan dengan lawan jenis ya. Mesti namanya kalau sudah menjalin hubungan sama lawan jenis, namanya di HP diganti ben nggak ketahuan orang tua. Biasanya namanya Joko diganti Makonah kayak gitu ya. Sing sitoke namanya Siti diganti Bu Paijah kantin kayak gitu ya. Lah, mulai menyembunyikan ada privasi dari orang tua ya, nggak mau kamarnya dimasukin orang tua lagi. Kok taruh sih ibu, tak kunci lah. Itu nggak cuma SMA jenengan, anakku dewe yang baru mau masuk kelas 3 SMP ya kayak gitu. Mulai neng kamar terus, kamarnya kuncinan kayak gitu ya. Tapi sesekali nih papa kan ngerti melek HP, tak bukai HP ini, aman kayak gitu ya. Tapi HP ini jenengan rasa mbok kunci ya, nanti dilihat orang tua malah nggak boleh nanti ya. Nek HP-mu dikunci ra ditukone HP neh ya. Lanjut. Masalah kesehatan jiwa ini Bu Dini tadi ya, hambatan dalam tahap perkembangan menimbulkan masalah kesehatan jiwa bila tidak terselesaikan dengan baik. Akibatnya terjadi masalah kesehatan jiwa ya, manifestasi tadi ya sebagai kecemasan, ora iso turu nek bengi, ada yang nggak bisa tidur tiap malam. Nggak usah nunjuk orangnya, sing ngomong itu bukan Mas Angga, Mas Abi ya. Abi tiap malam ora iso turu, mesti pikirannya nerawang nendi ya. PR gomari ora iso turu. Aku sesuk kudu teko isu arep ngerpek koncoku gitu ya. Nah, apa mikir utang nek bengi? Itu Pak Dokter ya, nek bengi ora iso turu mesti pikirannya nendi mikir pasien, mikir kerjaan ya. Kalau malam salah satu tanda kalau malam nggak bisa tidur berarti ada penyakit kejiwaan jenengan. Iya, kontrol ke Bu Dini. Ya. Banyak yang kayak gitu, di puskesmas pun juga kayak gitu ya, penyakitnya kencing manis, darah tinggi, jantung, tapi dirujuknya ke dokter jiwa. Karena kenapa? Ada kecemasan, cemas karena penyakitnya nggak sembuh-sembuh ya, kok nggak mari-mari minum obat seumur hidup lah, sama dokternya dirujuk ke dokter jiwa ya. Lanjut. Saya Kak, balik Kak. Ada kesulitan belajar, kenakalan remaja, terus masalah perilaku seksual, ya, itu yang negatif. Lanjut, kenakalan remaja, ada yang nakal di sini? Enggak, neng kene anteng kabeh, mbuh neng jobo, ya. Suatu iki ya, menyinggung sedikit perbuatan kenakalan remaja, ya, karena untuk masalah-masalah kejiwaan itu Bu Dini, nek masalah kenakalan remaja berlangsung di sekitar SMA 2, nanti dibawa neng puskesmas, tak panggilkan Pak Babin ya, tak panggilkan Pak Babin ben digawa ning ngene Polsek Kota nek enek sing nakal ya. Tapi mudah-mudahan saya selama ini sejak saya 2009 di Puskesmas Purwosari sampai sekarang tidak ada kenakalan remaja di SMA 2. Top semua SMA 2 ya. Tepuk tangan semuanya. Tambah lagi nggak apa-apa Mas? Lah, tepuk pramuka sisan ya. Suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa-masa anak ke dewasa. Mudah-mudahan nggak ada yang nakal semua ya. Karena mencari tantangan yang lebih hebat. Nah, lanjut. Penyebab kenakalan remaja kebanyakan ya ini seperti Bu Dini tadi ya. Bu Dini ngendikan tadi ada reaksi frustasi diri, gangguan berpikir dan intelijensi pada diri remaja, kurangnya kasih sayang orang tua dan keluarga ya. Kalau kalian nyari di rumah kekurangan kasih sayang, ada yang kurang kasih sayang?
Ibu bapak itu nyeneni bukan karena benci sama jenengan loh ya, harus dibedakan. Kowe nek ra diseneni sama bapak ibu, berarti bapak ibu sudah tidak perhatian sama jenengan semua ya. Le ojo ngene, ojo ngene, ojo ngene, nduk ojo ngene, ojo ngene, ojo ngene. Itu berarti bapak ibu masih sayang sama jenengan. Dikasih larangan-larangan, dikasih batasan-batasan ya. Nek ra dikasih batasan, enggak dikasih larangan-larangan, berarti bapak ibu wis karepmu kowe ada di opo. Nah, kalau hati-hati kalau bapak ibu sekondo koyo ngono ya. Bapak ibu sudah ngendikan kayak gitu berarti sudah dijarke kowe arep nyopo wae. Ora mulai ya terserah. Ora sekolah ya terserah. Kayak gitu ya. Nek jenengan bapak ibu masih ngendikan jangan ini, jangan itu, berarti masih ada perhatian, sayang. Karena nek orang tua, saya sebagai orang tua, Budini sebagai orang tua, bapak ibu guru itu sebagai orang tua mesti tahu ya, uripe anak-anakku kudu luwih apik timbang uripku dhewe. Kayak gitu. Ya. Nah, jadinya bapak ibu saya pun di rumah sudah tahu, aku biyen wis tahu mengalami masa-masa SMP, sudah pernah mengalami masa-masa SMA. Jadi tahulah sedikitnya pergaulan anak-anak zaman SMP dan SMA. Walaupun sekarang itu pergaulannya lebih kompleks, lebih luas lah kayak gitu ya. Nek zaman dhisik SMP SMA HP wae ora enek ya. Nggih. Sekarang nuwun sewu, maaf, jenengan lihat film dewasa pun lewat HP itu canggih bisa. Nggih mboten? Yang bilang nggih berarti pernah. Nah. Aku mbiyen SMA ndelok golek ngono kuwi ora ketemu, Mas, sampai saiki. Nek kowe ngerti, nek jenengan punya kirimi saya. Nah. Lah, ibaratnya kayak gitu ya. Sekarang itu dunia dalam genggaman sejak ada Android ya. Buka pun sekarang ada yang sudah diblokir ke Kominfo, sekarang masih ada banyak yang belum diblokir. Ya, hati-hati nanti jadinya apa? Nek wong ini seperti kecanduan narkoba. Kalau sudah pernah merasakan hubungan terlarang, hubungan seksual, nanti jenengan mesti kecanduan. Itu seperti narkoba. Makanya dilarang berhubungan sebelum menikah. Tahu ya, dalam kutip berhubungan WA, SMS gitu loh ya. Bukan itu maksudnya berhubungan suami istri ya. Jadi harus pandai-pandai membawa diri jenengan itu ya. Lanjut. Dampak negatif dari perkembangan teknologi modern, dasar-dasar agama yang kurang. Insya Allah di sini pun ada pelajaran agama, jenengan pun insya Allah kalau keluarganya bagus, nggak ada keluarga dari broken home, pendidikan agamanya itu juga bagus ya. Tidak adanya media penyalur bakat maupun hobi. Di SMA 2 kan banyak ekstrakurikuler ya. Ada media-media penyaluran hobi ya. Sekarang kalau jenengan punya hobi yang sama bisa membentuk perkumpulan kayaknya futsal, basket kayak gitu. Nah, zaman dhisik golek futsal ora enek lapangan aja belum ada enek balan. Tapi dulu di rumah saya dulu itu ada pingpong sama biliar saya itu ya. Jadi kalau teman-teman saya yang suka pingpong, biliar bisa datang ke rumah saya dulu waktu SMP dan SMA. Itu salah satu penyaluran hobi yang bermanfaat ya. Masalah yang dipendam, apa yang jenengan itu memendam masalah? Masalah cinta mesti. Ya. Enggak usah dipendam, diungkapkan walaupun ditolak ora apa-apa ya. Nek jenengan ungkapan mesti kebanyakan ditolak karena kenapa? Arep nrimo jenengan maksud engko wong nrimo masih sekolah, masih banyak perjuangan hidupnya masih panjang untuk menggapai cita-cita. Ora usah mikir-mikir pacaran dhisik. Kowe ngerti Mbak, sing kene iki jangan terlalu percaya sama lelaki ya. Jenengan SMA punya pacar, kuliah mesti sudah putus, enek pacar meneh ya. Jangan percaya sama sama lelaki ya. Hati-hati ya, jaga baik, jaga diri baik-baik. Khususnya wanita itu loh, nek mas-mas ini tukang gombal kabeh nek ngono biasanya ya. Keluarga yang broken home ya, pengaruh kawan sepermainan tidak positif ya. Harus pandai-pandai mencari kawan yang sama-sama membawa ke arah yang positif ya. Mas-mas, mbak-mbak yang di sini, adik-adikku semuanya mesti sudah paham teman yang gimana yang bisa
apa ditemani ya. Teman yang tidak membawa pengaruh yang negatif. Ojo terlalu lugu ya. Nah, kadang nanti seperti tak bilang tadi, pertama diajak main ke rumahnya, ya diajak ngerokok, lama-kelamaan orang ngerokok meneh, ada ekstasi, ada cimeng kayak gitu. Ya, lama-kelamaan nggak pakai, lama-kelamaan pakainya suntikan, pakai SS ya, narkobanya tambah mahal. Kalau sudah kena narkoba, jenengan mesti ujung-ujungnya gagal sekolah, ora iso mikir ya. Monggo lanjut. Nah, lingkaran setan kenakalan remaja dari merokok, free, seks, hati-hati ya. Masa depan jenengan itu masih panjang. Jangan percaya sama lelaki, khususnya mbak-mbak ya. Percaya sama saya aja nggak apa-apa ya. Bullying, drug, narkotik ya. Ada yang suka membuli? Ya, Mas Abi lah. Mas Abi itu bukan suka membuli, tapi dia suka yang dibully ya. Contohnya ini pembulian secara verbal ya. Mas Abi mana sih? Aku belum tahu Mas Abi itu. Yang mana? Yang kecil badannya, makanya suka dibully. Ya, Mas Ake. Lanjut Kak. Kondisi kesehatan remaja ya, 5% pengguna narkoba suka menghisap dan meminum ya. Minum apa? Minum alkohol. Ada yang suka minum alkohol? Nek jenengan suka minum alkohol mesti sudah ketahuan di apa? Lama-kelamaan kalau sudah kecanduan yang sekolah ora iso mikir, ngantuan ya, kadang emosionalan ya. Mungkin ibu guru BP sudah punya catatannya ya. Anak-anak ini suka minum alkohol, Pak. Nanti tak bawa ke puskesmas ya. Bawa ke puskesmas Ibu ya. Nanti bentak lapor ke Pak Babin. Kilo Pak suka wargamu suka minum alkohol. Cangkruk neng kene ngombene alkohol ciu campur minyak wangi ya. Bar kowe muntah-muntah nego ning IGD ketemu aku meneh wis jarke wae lah bisa. Paling dilongkas kayak gitu ya. Lah ngentek-ngentek tenaga ya. Nah. Kadang kalau waktu saya jaga rumah sakit ada orang alkohol kecelakaan tak jarkis ya. Karena di bius pun kadang nggak mempan ya. Wes rasa di bius Mas langsung jahit wae. Nah, kan jarak kroso pisan ya. Tak cek, oh SMA loro, apa meneh tak jarke kon mulih wae Mas, engko lara mari ya gitu ya. Enggak bercanda ya. Sebelum usia 13 tahun 58% remaja perempuan, 70% remaja laki-laki mulai minum alkohol ya. Ada yang sudah mulai merokok 31%, 21% remaja laki-laki. Anak-anak SMP, anak-anak SD pun sudah ada yang merokok. Taunya dari mana? Pertama dari pergaulan, dari teman. Loh, anak-anak SM, anak-anak SD sudah keluar rumah sama orang tuanya dibiarkan kayak gitu ya. Yang pertama mungkin karena kekurangan kasih sayang yang di rumah. Ora betah neng omah, bapak ibu tukaran terus ya. Metu neng omah, nengone perapatan ya, ngamen-ngamen beli itu untuk beli rokok, beli alkohol bisa juga kayak gitu. Tapi ada juga yang ngamen untuk kebutuhan hidup juga banyak ya, enggak semuanya ya. Lah ini kondisi kesehatan remaja ya, kenakalan remaja ya. Dari hal-hal kecil nanti meningkat sampai pengguna narkoba ya. Lanjut. Nah, kondisi kesehatan remaja ya ada, kalau jenengan sudah sini sudah haid semua. Ya, hati-hati ya. Kalau sudah ada pematangan organ kewanitaan, jenengan sudah bisa hamil. Tahu kan hamil? Jajak ora ngerti hamil, ya. Ojo nyoba weh. Oh, tak kebiri weh malahan. Sunat neh weh malahan. Bu, nanti kalau ada yang hamil bawa ke puskesmas ya. Tak kasih obat kesuburan ben tambah subur. Bukan obat menggugurkan, enggak, obat tambah vitamin ben tambah subur ya. Ben anake janinnya sehat di USG maksudnya kayak gitu ya. Tapi itu masih panjang. Jalan kalian itu belum matang beneran ya. Resiko kehamilan dini itu lebih berat ya. Lanjut Kak. Bahaya merokok ya, ada 4.000 zat aktif di dalam satu batang rokok ya. Mas-mas yang bibirnya hitam-hitam mesti ngerokok semua itu
Badannya hitam. Oh, dari lahir. Ya. Wes susah. Sudah susah nek bawaan lahir ngono kuwi hitam ya. Ya susah. Suntik vitamin C peng 1000 ya tetep ae ngono kuwi. Ya, enggak bisa. Ya, pakai pemutih 5 kilo direndam ya ora iso. Jangan merokok. Sekarang umur 17 kalian ya. Umur 17 tahun merokok sehari 5 batang. Umur 30 tahun sehari 2 pak. Umur 40 tahun sehari 3 pak. Paru-paru jenengan dironsen sudah putih semuanya. Ya wes di wassalam lah ya, bentar lagi lah ya kayak gitu ya. Rokok itu kelihatannya kepenak karena merangsang otak untuk berpikir, untuk fresh, rasanya fresh ya. Tapi lama-kelamaan kesehatan jenengan yang terganggu ya. Mending daripada uangnya buat beli rokok, lebih baik untuk beli es cendol ya. Ya ini efek dari rokok, rambut rontok, katarak, kanker hidung dan lain-lain ya. Dari kulit keripuk, osteoporosis, kanker kulit, kanker paru ya. Sampai ini yang di bungkus rokok itu apa yang dilubangi sih? Nah, itu sampai ada berlubang kayak gitu juga ada. Mau jenengan? Enggak, makanya jaga kesehatan dimulai dari langkah-langkah yang kecil ya. Jangan merokok kecuali dikasih ya. Enggak. Kuyoni mau coba. Kok nek dikai tenanan, aku kayak iya. Nah. Ya, bagi dua ya. Nah, aku mentai wae. Enggak, Pak Dokter enggak merokok ya. Pak Dokter enggak merokok ya. Karena kenapa? Pak Dokter itu anaknya masih kecil-kecil, walaupun anaknya sudah besar ya tidak merokok. Karena kenapa? Ben awet ngomong anakku tuh, nek jenengan pengen cepet-cepet ketemu Gusti Allah nggih mboten napa-napa. Dipercepat mawon nggih. Wis minum alkohol, tak beliin alkohol di puskesmas ada yang 90%. Nah. Mas. Nah, langsung wis ora rasa suwe-suwe. Daripada jadi beban SMA 2 jangan dipercepat aja ya. Minum alkohol ya, alkohol campur apa, campur ciu, campur apa itu lah campurannya, campur minyak kayu putih, campur lah wis paham jenengan ya, campur autan, campur baygon sisan lah mas ya. Daripada nanti digoneng IGD dhisik dadak RJP kelamaan mesakne tenaga medis ya. Sebaiknya nggak usah lama-lama langsung menghadap ya. Tapi jangan kondor dari alkoholnya dari Pak Dokter ya. Lanjut Kak. Narkoba ya, mampu mengubah sikap hidup, sikap dan kepribadian. Narkoba dapat menunjukkan sikap agresif dan brutal, dapat menuju pada tindak kriminal. Salah satu tindak kenakalan remaja itu pemakai narkoba. Karena kenapa ya, pakai mencari tantangan yang lebih ekstrim ya. Aku pakai rokok kok gak enak tantangan ya, ora ketangkep polisi ya. Aku rokok bola-bali ning kantor polisi ya. Pengen sing bisa ditangkep polisi pakai narkoba. Nek iso pakainya narkoba ning ngarepe polsek kota kono lho ya. Suntik tangannya, jarinya itu. Nek butuh suntikan ning puskesmas banyak ya. Nek iso suntikannya 1 jarum dipakai untuk 9 orang ya. 3 bulan kemudian dicek HIV nih puskesmas Purwosari positif ya wis wassalam jenengan kena HIV kayak gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Salah satu akibat dari penggunaan narkoba apa? Ketularan penyakit-penyakit HIV, sipilis, hepatitis dan lain-lain kayak gitu. Mau kalian? Kalau sudah kayak gitu wes masa depan yang jenengan rancang tadi, peta yang jenengan tadi apa persiapkan, apa yang jenengan ingin tuju, ingin membagikan orang tua runtuh semuanya. Nggih mboten? Nah, wes nek sudah HIV ya mau nggak mau minum obat seumur hidup. Arep golek pasangan ya susah, jenengan WA wes diblokir karo kancamu cewek kabeh. Ya, wong nggak kena HIV aja wis diblokir kok, apalagi kena HIV. Takutnya ceweknya ketularan loh. WA-an aja sampai ketularan WA-nya ya. Nah gitu ya. Mendorong perbuatan kriminal untuk memenuhi kebutuhan narkobanya seperti mencuri atau masuk ke dalam prostitusi. Contohnya nyuri
helm ya. Mungkin di sini ada yang banyak sering kehilangan helm. Mas Abi ya, ya Bapak. Ya. Sing biasanya sih nunjuk-nunjuk itu ya. Suaranya paling kencang helmnya gini. Tapi memang saya SMA pernah, waktu SMA saya pernah kehilangan helm. Ya. Tapi dulu nggak ada CCTV-nya, ini sudah dipasang CCTV, mungkin kelihatan wajahnya Mas Abi yang nyolong gitu ya. Masuk ke dalam prostitusi ya, ini bahaya juga ya. Tahu kan prostitusi? Prostitusi jual diri ya. Mempengaruhi kesehatan fisik, mental, emosi, dan sosial si pemakai. Wong pemakai narkoba mesti emosionalan, ngamuan ya, ngantuan pisan nang sekolah ya. Ada yang ngantuan di sekolah, ora perhatian sama pelajarannya ya, gurune teko A jawabe Z ya, kayak gitu ya. Menimbulkan sifat masa bodoh dan menghilangkan motivasi bekerja atau sekolah ya. Lanjut. Terhadap keluarga, tidak lagi menjaga sopan santun di sekolah ya, kurang menghargai harta milik yang ada di rumah, mencemarkan nama keluarga karena ulah perbuatannya, menghabiskan biaya yang besar untuk perawatan dan pemulihannya. Ya nek neng korban ora ditangkap polisi di penjara ya. Nek direhabilitasi sih mungkin keluarganya masih bisa membiayai, nek di penjara piye ya. Ada? Ada yang pengedar? Mas Abi ya. Mas Abi itu bukan pengedar narkoba. Pemakai Pak, ya Pak. Ya, pemakai. Dia tiap hari minum bodrek kalau mau sekolah, pusing ya. Lanjut. Nah, ini terhadap lingkungan sekolah ya tidak banyak pelanggaran normanya ya. Lanjut. Lanjut. Lah, bahaya narkoba dalam berbagai aspek kesehatan, merusak organ-organ tubuh ya. Saya dulu pernah di sini tentang narkoba juga Bu ya, tentang mengasih materi narkoba ya, ini sama lah ya. Merusak organ-organ tubuh, HIV, AIDS, ketularan ya, OD, kematian ya. Aspek psikososial, kriminalitas, kejahatan seksual, tindak kekerasan, ketidakharmonisan dalam keluarga. Lanjut. Nah ini free sex. Sing kenceng ya, sek ya. Pelan banget wek ya. Lemes. Masuk jam segini aja udah lemes ya. Poso. Senaknya kurang ya. Nanti bilang Bu Guru, Bu, senaknya kurang. Perilaku seksual remaja SMP dan SMU ya. Nah, 93,7% pernah ciuman, petting dan oral seks. Nggak usah mbok ketik nih Google cari, ora usah ya. 62,7% remaja SMP tidak. Kenceng banget Mas jamu. Kata dari tadi kue sing kenceng banget nih. Mbak pindah depan, bahaya Mbak, medeni Mbak. Aman ya, aman ya, aman ya. Nggak ada yang lihat ya, aman ya. Hati-hati loh Mbak. Blokir nomornya. 21,2% remaja SMU pernah aborsi ya. 97% pernah nonton film porno ya. Mas-mas di sini pernah lihat film porno? Ya. Sekali lihat. Saya kok nggak yakin jenengan nggak pernah lihat ya. Mungkin HP-nya sekali-kali perlu dirazia sambil manggil Pak polisi ya. Nggak bisa orang duwe paketan kue kyo. Kue ning kene golek ning sekolah boleh wifi to. Modalmu modal wifi, ngono ngejar-ngejar cewek. Ya ditolak Mas. Lanjut. Bahaya seks bebas, belum waktunya jenengan mikir seks. Hubungan suami istri, belum waktunya. Masa depan jenengan masih jangan banget pakai muter-muter, jelimet naik turun ya. Jangan mikir kehidupan aja masih susah nih, Allah mikir sing enggak ya, masih panjang banget ya. Mikir ujian aja belum tentu lulus kue ya, malah mikir sing free sex ya. Aspek kesehatan, kena penyakit HIV AIDS. Jangan khawatir kalau kena HIV AIDS, Puskesmas Purwosari sudah melayani pemberian ARV, antiretroviral, pengobatan untuk HIV AIDS. Jangan khawatir kalau jenengan pengobatan nanti
minta ambil obat ning ngene Puskesmas Purwosari. Ada yang mau ambil obat di Puskesmas Purwosari? Jenengan nunjuk-nunjuk Mas Abi itu ya Allah, Abi aja nggak punya, dia itu lugu kok. Mas Abi itu lugu, lucu-lucu ganteng ya. Kena kutil kelamin, infeksi kelamin, sifilis, GO, kencing nanah, sapa wis tau pipis enek nanae? Abi meneh mesake ya. Ada aspek psikososial, hamil di luar nikah, meningkatnya kematian ibu akibat aborsi. Mungkin jenengan lihat di TV-TV itu ada anak SMA melahirkan di kamar mandi, bayinya dimasukin di dalam kloset. Sampai ketangkep polisi, orang tuanya nggak tahu kalau anaknya itu lagi hamil karena pakai baju-baju yang gede. Ada yang kayak gitu, ada. Jadi pergaulan zaman sekarang itu banyak pergaulan yang bebas, pergaulan yang salah jalan. Ya, hati-hati khususnya mbak-mbak ini harus jaga-jaga diri. Jangan terlalu percaya rayuan Pulau Kelapa ya. Diskriminasi ya, lanjut. Lah ini gambarnya lihat sendiri ya. Nah, ada kencing nanah ya, ada herpes kelamin ya, ada sifilis, chlamydia, HIV, trichomoniasis sipialis ya. Kalau kena ini jangan khawatir mas ya. Rasa diobatin, penyebar nanti ya. Nggak usah diobati lah TTM, tinggal tunggu mati nih ya. Lanjut. Penularan HIV, hubungan seksual tidak aman dengan penderita HIV, transfusi darah, jarum suntik tidak steril dari ibu positif ke bayinya juga bisa. Kayak gitu ya. Lanjut. Nah, penanggulangan kenakalan remaja ya. Perbanyak melakukan ibadah. Lewe sholat Jumat aja sholat Jumat aja kadang-kadang walaupun itu seminggu sekali ya. Ning warung. Ya mau itu. Nah, kalau jenengan sholat Jumat yang warung, mbak aja aku ya. Oke, Pak. Perbaiki komunikasi dengan orang tua. Teman yang paling dekat itu apa? Orang tua. Perbanyak melakukan aktivitas bermanfaat, olahraga, hobi, kegiatan ekstrakurikuler. Loh ya, teman yang paling bagus itu keluarga jenengan yang paling dekat, orang tua. Ya, aneh apa-apa itu lebih baik curhat sama orang tua. Karena kenapa? Orang tua nggak akan mungkin menjuntrungkan jenengan ngasih saran yang salah. Pengen mesti ngasih saran yang terbaik untuk anak-anaknya, nggih. Kadang jenengan curhat sama temanmu malah temanmu ember. Ya kan? Iki lho lagi putus cinta karo iki, nyebar nanti ya. Ceritane A gosipnya sih nyebar A B C D E nyebar kabeh ya. Lanjut, perbanyak sharing dengan orang tua, guru, sahabat. Mau di sekolah itu kan ada BP, Bu Guru BP. BP apa BK? Ya. Lanjut. Nah, say no to drug ya. Motivasi diri seperti Bu Dini tadi ngendikan ya, harus punya motivasi, dengan itu membangkitkan motivasi ya. Gimana caranya membangkitkan motivasi? Ya, harus tahu tujuan hidup jenengan itu apa, motivasinya apa ya. Jangan sampai nggak punya motivasi, nggak punya tujuan, wes anggar melaku ya. Kayak saya dulu itu sampai koas pun juga bingung, jadi apa, dokter itu apa sih? Tapi ya untung alhamdulillah nilainya ya api-api ya. Tentukan passion hidup, habiskan waktu dengan orang-orang yang terdekat ya. Mencari apa yang disenangi ya. Hobi yang positif. Mencari apa yang menarik bagi kalian. Hal-hal apa, hal-hal baru yang menarik ya. Ya, kalau tadi jenengan kurang tertantang, nyari tantangan yang positif ya. Nah. Melakukan segala aktivitas dengan menggunakan hati dan perasaan. Jenengan belajar juga harus memakai hati dan perasaan. Jangan pakai yang setengah-setengah. Karena aku sekolah cuma untuk nyenangin orang tua aku ya mes anggar sekolah wae. Nilainya penting lulus, enggak jangan kayak gitu. Jenengan harus banyak-banyak menimba ilmu di SMA 2. Perbanyak ikut-ikutan kegiatan yang positif, ya. Itu aja dari saya, mungkin ada salahnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, kami kembalikan ke moderator. Monggo, Mbak. Jenengan.